Shalom Go Student, senang banget bisa ketemu kalian lagi dan saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih ikutin IGTV Go Student, teman-teman yang masih terus nonton untuk sharing-sharing Go Student. Semoga teman-teman terberkati dan teman-teman bisa dapatkan sesuatu dalam kehidupan teman-teman untuk bisa jalanin kehidupan ini dengan lebih maksimal dan go up to the next level. Teman-teman, hari ini saya mau bawain sharing, teman-teman bisa siapkan note, catatan, dan buka Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar tentang kebahagiaan. Teman-teman, kenapa saya bawa materi ini? Karena yang jadi perenungan saya adalah apakah kita menjadi Kristen yang bahagia selama ini? Apakah di tengah pandemi seperti ini kita tetap berbahagia karena Tuhan? Atau kita ternyata disadarkan lewat pandemi ini kita bahagia karena hal-hal di luar Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau belajar lebih, teman-teman. Nah, boleh teman-teman buka Alkitabnya, ya. Teman-teman bisa baca di Matius 5 ayat ketiga, ya. Matius 5 ayat ketiga. Ya, ini tentang khotbah di bukit, ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Teman-teman bisa baca semua dari 3 sampai 12, tapi saya akan concern di ayat ketiga. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya ulangin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, teman-teman, saya udah searching tentang berbahagia, ya. Kalau kalian baca di Alkitab versi bahasa Inggris, tulisannya adalah Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Artinya, diberkatilah mereka yang haus akan rohani, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Ternyata berbahagia atau berbahagialah, ya, dalam Alkitab artinya adalah blessed kalau di bahasa Inggris. Dan saya searching lagi, ternyata blessed ya, with ed, ya, blessed atau diberkati artinya adalah happy by God. Ya, artinya blessed itu artinya adalah kita senang, kita bahagia karena Tuhan. Ya, ditulisnya bukan happy karena materi, bukan happy karena prestasi dan sebagainya, tapi kita happy by God. Artinya kita disenangkan karena pribadi Tuhan. Ya. Saya tulis lagi bahwa dalam perenungan adalah bahagia itu ternyata diberikan, teman-teman. Bahagia itu ternyata adalah anugerah dari Tuhan. Kita mungkin gak bisa senang dalam setiap saat, ya, karena banyak keadaan dan faktor-faktor yang mungkin bikin kita nggak senang, yang bikin kita sedih, tapi kita bisa tetap bahagia, kita bisa tetap damai sejahtera. Ternyata karena bahagia atau damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Bahagia itu dari dalam keluar, ya, bukan dari luar ke dalam. Itu kenapa teman-teman nggak bisa cari kebahagiaan di luar daripada Tuhan Yesus. Teman-teman nggak bisa cari kebahagiaan lewat narkoba, teman-teman gak bisa cari kebahagiaan lewat minuman, teman-teman gak bisa cari kebahagiaan lewat teman-teman, persahabatan, pacar, dan sebagainya. Mungkin beberapa faktor itu akan membuat teman-teman senang dalam beberapa saat, tapi tidak selalu membuat teman-teman bahagia, karena kebahagiaan dari dalam keluar. Oleh karena itu, Tuhan meminta kita untuk berbahagia karena Tuhan. Ya, teman-teman, dalam segala keadaan kita bisa berbahagia karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Teman-teman sadar nggak bahwa ketika teman-teman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus turun atas kita, kita bukan cuma diberikan tanggung jawab, tapi juga kita diberikan Roh Penghibur. Dibilang Roh Kudus adalah Roh yang penghibur, yang membuat kita berbahagia dalam segala keadaan. Oke? So, ini jadi perenungan buat kita. Apakah selama ini kita berbahagia karena faktor-faktor luar, ya, atau kita berbahagia karena Tuhan?
Itu yang mungkin bisa jadi perenungan lebih dalam buat kita. Ya. Di ayat ketiga, ya, kalau kan kita concern di ayat ketiga ditulis gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Sempat mikir juga kok, orang miskin yang punya kerajaan sorga berarti tinggal miskin doang secara materi, kita punya kerajaan sorga. Tapi ternyata ketika kita renungin lebih dalam, arti miskin yang dimaksud Tuhan adalah kita tuh nggak berdaya, tapi kita bergantung sama Tuhan. Ya, saya ulangin. Arti miskin adalah kita nggak berdaya sama sekali. Kita nggak ngandelin apa-apa selain kita bergantung sama Tuhan. Ya, artinya kita bisa bikin kata-kata sendiri bahwa berbahagialah mereka yang sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mau bilang kepada kita, berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Nah, apakah lewat pandemi ini kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan? Saya pribadi sangat, karena banyak hal yang ditutup sama Tuhan untuk memurnikan hati saya, supaya saya ngerti kembali bahwa oh iya, gue harus bahagia karena Tuhan. Oh iya, ternyata selama ini yang bisa dipercaya adalah Tuhan. Oh iya, selama ini satu-satunya harapan saya cuma Tuhan Yesus. Nah, apakah teman-teman ngerasain juga yang saya rasakan? Ya, ditulis juga dari perenungan saya bahwa penghiburan sejati bagi kita yang kecewa datangnya dari Tuhan. Ya, pandemi ini bikin stres, pandemi ini jujur aja bikin saya agak-agak apa-apa bawaannya marah gitu. Karena banyak hal yang mungkin bikin kita kecewa, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus bilang, penghiburan yang sejati bagi kita yang kecewa datangnya dari Tuhan. Datanglah ke Tuhan. Setiap kali kamu kecewa, setiap kali kamu sakit hati, setiap kali kamu berbeban berat, datanglah ke Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Teman-teman harus ngerti ya, blessed atau diberkati ternyata bukanlah akhir dari kehidupan Kristen. Ya, kita diberkati, we are blessed karena kita dipanggil untuk memberkati. Jadi makanya ketika perikop ucapan bahagia ini sudah selesai, Tuhan lanjut ke garam dunia dan terang dunia, yang artinya memberi dampak. Artinya kita diberkati untuk memberkati orang lain. Teman-teman sadar nggak kalau teman-teman tuh diberkati? Teman-teman diberkati tidak lebih dan tidak kurang. Setiap orang punya porsi berkatnya masing-masing. Dan teman-teman sebaiknya tidak menuntut lebih karena teman-teman punya porsinya masing-masing. Sudah saatnya kita untuk tidak melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tetapi ngurusin rumput yang udah diberikan Tuhan dan buat rumputnya jadi hijau. Karena banyak dari kita mungkin depresi, kita kecewa sama Tuhan karena kita terlalu banyak lihat berkat orang, kita terlalu banyak lihat kesenangan orang, sampai-sampai kita lupa banyak dari hal yang bisa kita syukurin, banyak hal yang kita bisa sukacita, kita bisa bersyukur sama Tuhan karena banyak sebenarnya hal yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, kamu diberkati, tidak lebih dan tidak kurang. Teman-teman harus ngerti yang saya dapat ya. Tuhan bilang gini, ya, lewat perenungan. Banyak orang-orang yang menyedihkan justru akan jadi berkat bagi orang-orang yang beruntung. Karena dalam kesedihan mereka tetap jadi berkat. Ya, dalam segala keadaan mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersyukur. Banyak dalam perjalanan hidup saya belajar dari orang-orang yang justru kadang lebih nggak beruntung dari saya. Bukannya saya merasa saya paling beruntung di dunia, bukan, tapi banyak orang-orang yang kita pikir nggak mungkin jadi berkat, ternyata memberkati kita. Ya, Tuhan akan pakai banyak orang tegur kita, kadang bukan dari orang-orang yang kita duga. Makanya teman-teman harus merendahkan hati, teman-teman harus jangan sombong di hadapan Tuhan, karena Tuhan bisa tegur kita kapan saja lewat orang-orang yang mungkin nggak pantas untuk tegur kita. Tapi nyatanya Tuhan bisa pakai banyak orang. Tuhan nggak lihat latar belakangnya. Ya, teman-teman, kamu diberkati, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kamu akan memberkati orang lain juga tidak lebih dan tidak kurang.
Dan segalanya dalam hidup kita tidak selalu teduh, tapi ada damai di sana. Ya, bless dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan membuat kita punya damai sejahtera dalam segala keadaan. Kehidupan kita mungkin gak teduh terus, kehidupan kita mungkin gak senang terus, tapi ada damai sejahtera Tuhan di sana. Ya, banyak anak muda akan jadi berkat, kita akan jadi berkat, bukan karena materi atau mujizat spektakuler. Ya, teman-teman jangan sedih kalau teman-teman mungkin gak punya sumber daya yang cukup untuk memberkati. Ya, saya paham banget ketika kita jadi anak muda, kita punya semangat, kita punya idealisme yang kuat untuk jadi berkat, kita berapi-api tapi kita nggak punya uang, kita nggak punya sumber daya lebih untuk jadi berkat buat banyak orang. Teman-teman ngerti? Teman-teman harus paham bahwa Tuhan akan pakai kita lewat perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Ketika teman-teman ikut Tuhan, teman-teman mengucap syukur, teman-teman punya damai sejahtera karena teman-teman mengandalkan Tuhan. Teman-teman akan jadi berkat buat banyak orang. Kesedihan hidupmu, penderitaan hidupmu, apapun yang kamu usahakan sekarang sambil mencucurkan air mata, akan jadi cerita buat banyak orang dan akan jadi berkat buat banyak orang. Ya, di perikop selanjutnya Tuhan bilang kita akan jadi terang dan garam. Akan ada orang yang jadi terang, semua orang akan lihat dia. Teman-teman akan jadi terang, ada beberapa dari teman-teman yang akan jadi populer, teman-teman akan dilihat banyak orang, dan teman-teman jadi berkat. Teman-teman jadi panutan. Tapi ada beberapa orang Kristen, kalangan anak muda kayak kita, yang mungkin gak kelihatan, kita di balik layar. Tapi kita menggarami banyak orang, kita jadi berkat. Garam itu gak kelihatan, garam itu seringkali larut dalam air, tapi dia memberi rasa. Dan teman-teman akan dipanggil untuk memberi rasa buat kehidupan banyak orang. Teman-teman akan menghentikan pembusukan dalam kehidupan mereka, teman-teman akan jadi berkat. Teman-teman gak usah khawatir ketika teman-teman gak terlihat. Teman-teman tetap jadi berkat, teman-teman akan tetap menggarami, dan teman-teman akan tetap membuat Tuhan Yesus tersenyum di sorga. Hari ini, yang mau gue sampaikan adalah berbahagialah, sebab Tuhan adalah kehidupan kita. Terima kasih Go Student, God bless you.